Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari wajib ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Capricorn. Ini energinya kamu dengan si dia. Yap. Agaknya ada yang panas nanti di sini ya. Ada yang ngamuk gitu. Ada yang seperti marah di sana ya. Seperti kayak yang tindakan ini loh, mau berharap keadaan itu tuh sesuai dengan apa yang dimaui gitu ya. Nampak-nampaknya ini kamu Capricorn ya, kamu di sana. Jadi mungkin kamu kayak ngerasa bahwa kamu sudah banyak effortnya dalam hubungan kalian. Kamu udah coba ngelakuin ini, kamu udah coba ngelakuin itu gitu ya. Atau mungkin kamu yang berusaha banget untuk menahan-nahan dia gitu. Walaupun kamu kayak tahu gitu ya, seseorang ini sepertinya mau menjauh dari kamu, mau menghindar, bahkan mau meninggalkan kamu gitu ya. Entah dia udah sampaikan dengan belak-belakan, atau kamu melihat aksi gayanya dia gitu ya. Ini kok di chatting males jawab, kamu telepon dia nge-reject kamu gitu ya. Atau ketika kalian ketemu, dianya seperti yang bolak-balik gitu loh, nunjukin bahwa kamu tidak ada di situ gitu ya. Jadi kurang nice lah ya sikapnya dia ke kamu gitu. Namun kayak kamu di sana, udahlah, nggak apa-apa dia begitu untuk saat ini. Jadi kamu bisa sabar-sabarkan dirinya kamu gitu ya. Atau kamu sudah bisa kayak coba trigger dia, mancing-mancing dia supaya perhatiannya dia curahkan lagi ke kamu, semangatnya dia untuk bersama dengan kamu terbakar terus, ada terus, menyala terus gitu ya. Kamu udah pancing bikin begini, bikin begitu dan sebagainya gitu ya. Mulai dari pujuk rayu, bahkan ada juga beberapa sini bisa aja ya, tapi tidak banyak, mungkin seperti yang mengancam, mengintimidasi gitu loh ya. Biar dia nggak macem-macem, misalnya macem-macem berpikiran mau menceraikan kamu, berpikiran mau nyari yang lain, berselingkuh atau sebagainya gitu ya. Nah di situ, jadi kamu ngelihat bahwa upayamu sudah cukup lah untuk kamu lakukan dalam relationship-nya kalian gitu ya. Atau mungkin dia seperti kayak membanding mengkonfrontasikan gitu antara kamu dengan pekerjaannya dia, antara kamu dengan hobinya dia dan sebagainya. Hal itu tuh sesungguhnya bikin kamu nggak suka gitu loh ya. Kamu ingin dia ya menganggap kamu ada gitu loh ya, bahwa hidupnya dia itu tuh nggak mesti melulu cari duit, cari uang, ngejar karir dan sebagainya. Boyo diluangkan juga lah waktu yang sama banyaknya untuk dirimu gitu ya. Barangkali kamu juga bilang, permintaannya aku juga tidak banyak-banyak kok. Hal-hal yang standar, hal-hal yang wajar aja. Permintaan dari pasangan gitu ya. Tapi hal itu tuh pun boleh tidak kamu temukan gitu loh. Tidak kamu dapatkan dari si seseorang ini. Pasif dia. Beneran pasif dia sama kamunya gitu ya. Boleh-boleh juga kamu lihat, dia bukan hanya pasif dalam membahagiakan dirimu, tetapi dia aktif gitu loh. Tapi aktifnya dia itu tuh bikin kamu nggak nyaman gitu loh ya. Misalnya bentak-bentak kamu gitu ya. Ya memperlakukan kamu ya kurang layak, barangkali begitu bahasanya. Di situ ya. Tapi ketika dia melakukan hal demikian, mari lihat kamu seperti berusaha untuk tidak terdampak gitu. Soalnya kalau kamu terdampak pada apa yang dia lakukan, menyakitkan sekali bagi kamu gitu loh. Bisa bikin kamu justru mundur dalam hubungan kalian kemarin-kemarin hari itu gitu ya.
Ya Mari lihat kamu di situ tuh banyak cincai-cincainya lah kalau bahasanya orang Mari ya Tionghoa. Jadi kamu itu tuh ya udah coba maklum, coba paham, coba mengerti, coba sabar, tutup mata, tutup telinga, nggak peduli ya pokoknya gitu-gitu ya. Biar kamu tidak sakit gitu loh dengan apa yang dia lakukan ke kamu gitu ya. Soalnya besar banget gitu kebutuhannya kamu, keinginannya kamu untuk tetap langgeng dengan si seseorang ini gitu ya. Nah, tetapi tentu saja tindakan yang kemarin hari itu tuh tindakan yang Mari lihat entah itu menurut kamu sorry, itu tuh kayak tindakan yang dipaksakan ya di sana. Kamu maksain dirimu gitu loh ya, untuk kuat, untuk bertahan, untuk mampu beradaptasi pada sikap-sikapnya si pasangan kamu ini gitu ya. Ada ekstra energi yang kamu keluarkan di sana. Gimana biar ketika kamu dengar dia ngomong, tapi omongannya dia itu tuh masuk kiri keluar kanan gitu ya. Gimana omongannya dia itu tuh kalaupun kamu dengarkan nggak bikin kamu emosian gitu ya. Nah, beberapa di situ ya. Sikapnya dia, gestur tubuhnya dan sebagainya itu tuh kamu upayakan dengan ekstra biar tidak menyinggung perasaanmu gitu ya. Situ. Tapi ya pertahanan untuk melakukan hal yang demikian Mari lihat roboh ya, roboh untuk di saat ini. Jadi ada seperti udahlah aku nggak mau lagi kayak ginian gitu ya. Udah gitu. Jadi ada kayak kepikiran kamunya ngebebasin diri karena pada akhirnya kamu mengakui gitu, waduh aku tersiksa banget bos gitu ya, aku tersiksa banget dengan orang ini gitu, aku nggak kuat ngadepin dia lagi gitu ya. Jadi keinginan kamu yang tadinya kamu pegang kenceng-kenceng erat-erat gitu ya, keinginan untuk tetap menjadi kekasihnya dia, suaminya dia, istrinya dia, di 7 hingga 15 ini sepertinya mulai kamu lepaskan gitu ya, mulai kamu lepaskan. Bertahan seperti itu terlalu lelah gitu ya, terlalu capek gitu di sana ya. Jadi kamu yang udah deh gitu, nggak keinginan yang memegang dia, akhirnya justru kamu gituin ya, kamu renggangkan gitu lah, pada kuat-kuat tadinya kamu pegang gitu. Dan ya di sini kamu berharap bahwa ketika kamu tidak lagi dengan dia, kamu akan ketemu dengan kehidupan yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Di sini Mari lihat kamu membakar api keoptimisannya kamu. Wah, aku harus optimis nih. Tanpa dia aku akan baik-baik saja kok hidupnya. Bahkan tanpa dia aku akan punya kehidupan yang jauh lebih baik. Bahkan kayak gitu ya. Kayak ada dengan begitu tuh berharap bahwa dia menyesal gitu loh. Orang yang sudah memperjuangkan hubungan ini, orang yang tetap bertahan dalam hubungan ini, melepaskan diri dari dia. Jadi sepertinya kayak kamu ingin dianya itu tuh tahu bahwa emas berlian yang mempersembahkan diri kepada dia ini tuh pergi. Jadi kepergian emas berlian ini, tanda kutip ya emas berlian, itu tuh justru kerugian bagi dia. Jadi katakan di sini tuh kamu kayak ada pemikiran bahwa hancur pun hubungan ini, kandas pun hubungan ini, yang rugi itu tuh bukan kamu tetapi dia, gitu lah. Dia melewatkan kesempatan bersama dengan seseorang yang tulus dengan dia, gitu ya, yang ikhlas bersama dengan dia, yang mau berkontribusi pada hidupnya dia, ya, berkontribusi baik tentu saja gitu ya. Seseorang yang sebegitu luar biasanya memutuskan untuk bersama dengan dia, pada akhirnya menyerah, pamit undur, biar dia ngerti di situ, biar dia ada penyesalan di situ gitu ya, biar dia ada penyesalan.
bahwa ada kesia-siaan yang sudah dia lakukan pada hal baik yang sudah terjadi pada hidupnya dia untuk di masa-masa yang lalu gitu loh. Jadi kayak yang indah hidupnya dia sebab karena adanya kamu, itu tuh tidak lagi bisa dia alami dalam hidupnya dia berikutnya tanpa kehadiran dirimu gitu. Ya, di situ. Itu tuh bukan ujaran dendam, mari lihat ya. Tapi kayak ada rasa percaya diri aja kamunya. Bahwa apa ya, kamu telah memberikan gitu loh. Kamu telah mempersembahkan yang terbaik yang bisa didapat seorang pasangan gitu loh. Gitu ya. Dan kebaikan ini tuh disia-siakan, tidak diindahkan gitu loh. Tidak dihargai gitu, tidak dirawat, tidak dijaga gitu ya. Diambil lagi nih semua. Gitu. Kamu yang memberi dan kamu yang kemudian mengambil lagi gitu. Supaya dia tahu gitu perbedaan antara ketika ada dirimu sama ketika tidak, atau ketika kamu mau melakukan hal-hal sedemikian rupa sama ketika kamu ada namun kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu mau ngelihat dia merasakan gitu ya, apa nih bedanya gitu ya. Di situ bukan menghukum, mari lihat, bukan, hanya saja kayak mau ngasih pemahaman, pengertian, pengetahuan gitu loh kepada si seseorang ini. Soalnya kamu juga gayanya bukan, kalau kamu dendam pasti kamu yang kayak udahlah aku kunjungi aja lah itu Pak Dukun itu ya, santet aja lah ini orang masukkan paku ke perutnya. nggak ada gitu kamu ya. Oh, udahlah bikin aja lah ini obat pencahar ini supaya dia mulus-mulus di sana. Di situ ya. Enggak, bukan kayak gitu gayanya kamu. Tapi ya mungkin gayanya kamu itu tuh seperti misalnya ya, ketika kamu titipkan harta bendamu misalnya ya, mobil kah, rumah kah, atau barangkali kamu berkontribusi pada hidupnya dia soal pembiayaan kebutuhan dasarnya dia. Oh, itu tuh bisa kamu hentikan. Bisa kamu tarik tuh unit mobil, motor, rumah, apalah gitu ya, privilege yang dia dapatkan ketika bersama dengan kamu sita semua ya. Kamu miliki kembali semua dan kamu bukan jahat gitu. Soalnya kamu masih pantau dia terus ini, mari lihat ya. Kalau misalnya dia bilang ampun, mari rasa kamu cepet-cepet sini, langsung kamu gendongnya itu dia balik kan. Nggak yang ampun kata mampus kau situ, mari lihat, nggak yang kayak gitu kasar jiwamu ke dia gitu ya. Kamu kayak mau ngelihat dia tuh menyerah gitu loh, menyerah pada egonya dia, mungkin begitu ya, pada egonya dia yang mau ngerusak-rusakin apa yang sudah baik kamu bangun gitu loh. Egonya dia yang maaf mungkin bahasanya agak kasar, ego dia yang bodoh itu gitu ya. Ego dia yang bodoh menyia-nyiakan sesuatu yang justru berharga bagi dia gitu ya di sana. Tapi ya memang seseorang ini tuh gimana ya, Capricorn, bukannya dia tidak ingin bersama dengan kamu, tetapi kalau untuk total dengan kamu dia juga kayak belum mau gitu loh. Dia pun belum mau. Memang orang ini mari nampak masih mendua-dua hati ya. Dengan kamu ini pun mendua-dua hati. Dan kamu bisa baca itu sih. Nggak mungkin kamu nggak bisa baca. Kamu bisa baca. Mendua-dua hati antara jadi kayak kebelah dirinya. Sebagian mau dengan kamu, sebagian lagi tidak gitu. Ya. Terutama kalau untuk hubungan yang serius. Kalau saat ini hubungannya masih dalam level pacaran. Masih kayak ceritanya ingin pilih-pilih gitu ya. Mumpung, barangkali prinsipnya dia ya mumpung masih pacaran gitu loh. Mana tahu bisa dengan pilih-pilih tebu, kepilih nih tebu yang lebih manis gitu ya. Yang lebih banyak airnya, yang lebih nikmat, yang lebih segar dan sebagainya gitu ya. Itu analogi aja loh ya. Di sana ya. Jadi ya
masih kayak sebisa mungkin gitu loh. Sebanyak-banyaknya pilihan bisa dia dapatkan gitu. Ya dengan kamu oke, dengan kamu ya mantap. Dianya bukan tidak menghargai apa yang kontribusinya kamu dalam hidupnya dia gitu ya. Terutama soal katakanlah kenyamanan hidup, entah itu finansial, ya enak lah. Dapat tinggal gratis, nggak mesti mumet mikirin kontrakan gitu ya, kreditan rumah, ya enak lah. Dapat pinjaman mobil, motor gitu ya, nggak repot-repot untuk harus berhadapan dengan driver online gitu-gitu ya. Nah di sana ya enak, dapetin apa yang bisa didapetin dari kamu ya enak, membantu betul bagi si dia ini. Tetapi kalau untuk kemudian ya udah aku serahin aja lah hidupnya aku dengan menjalani relationship sama Capricorn ini, sepertinya dia memang belum mau ke arah sana gitu ya. Apalagi kalau usia dia masih muda gitu loh. Karena kalau dengan kamu itu tuh kayaknya hubungannya hubungan yang tanda kutip ya. Hubungan yang udah dewasa, tua, terlalu serius, terlalu tegang, terlalu terikat, terlalu terkunci gitu. Monoton juga bisa ada di sana ya. Terlalu monoton sudah dengan kamu. Ada kayak bosen gitu loh. Gitu ya. Kalau dia masih muda di sana. Jadi kayak aku juga mau aktualisasi diri, aku mau kejar karir, aku mau kejar studi, aku mau kejar banyak pengalaman gitu loh. Jadi ndak bisa kalau hanya menghabiskan waktu hidupnya dia di usia yang masih tergolong muda, langsung serius-serius banget dalam urusan asmara, terutama dengan kamu. Dia bilang, aduh kok kayak sayang banget ya hidup dijalani seperti itu gitu. Ya, bukan kamu tidak baik, bukan kamu tidak positif ya, kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Cuman kok rasa-rasanya sayang banget gitu lah ya, hidup ini. Nah, kalau dia sebenarnya sudah tua gitu ya, kamu sudah menjalani relationship dengan dia dalam jangka waktu yang panjang, yang lama, udah beranak pinak, bahkan sudah ada cucu-cucunya gitu ya, udah berurat berakar gitu ya kamu dengan si seseorang ini. Namun kok kayak ada perasaan di dalam dirinya itu tuh ada step lanjutan dalam hidupnya dia gitu loh. Jadi kok kayaknya hidupnya dia itu tuh bukan hanya berkutat-kutat di urusan membangun relationship dengan kamu gitu loh. Kayak batinnya dia itu tuh merasa ada ini lanjutannya, ada ini nextnya ini. Bukan terhenti hidupnya dia hanya dengan kamu gitu. Nggak mungkin gitu ya. Kayak entah itu ego atau itu tuh memang satu kebenaran gitu ya. Dia merasa ada yang lebih besar lagi yang bisa dia dapat, yang bisa dia jalani, yang bisa dia alami untuk di depan sana gitu. Ada dorongan dalam dirinya biar dia nggak muter-muter hanya di hubungan kamu aja gitu ya. Walaupun ya mungkin ada resiko di sana, kamu kok kayak tidak suka, kok kayak kamu nggak seneng gitu ya, kamu nggak mungkin restu gitu, tapi ya dia kayak ngerasa aja gitu ada yang lain perjalanan hidupnya dia, bukan terhenti hanya di kamu saja gitu. Sana ya, dan hal itu tuh kayak nggak bisa dia cegah dirinya gitu loh. Jadi akhirnya ya kalau misalnya kamu ngeliat orang ini tuh menjauh, kok sepertinya menghindar dari kamu, kok sepertinya tidak mantap, tidak yakin dengan kamu, ya sebab karena itu gitu loh ya, sebab karena itu seperti kayak entah itu tuh bahasanya ada takdir lain ini yang belum dia jalani gitu ya. Dia rasa ya udah dia bergerak ke arah sana ini. Nah di sana paham nggak paham, tapi ya kamu juga banyak sikitnya ya, pasti kamu juga ngerti gitu loh. Karena ya fasenya orang ini tuh ndak mentok di situ-situ aja sama kamu. Ada fase hidup dia tuh yang memang berbeda. Soalnya kamu pun secara intuisi mari lihat kenceng ya. Maksudnya juga jangan-jangan secara rohani atau jangan-jangan secara spiritual kamu juga sudah lumayan tinggi di sana gitu ya.
Jadi ya sehingga reaksinya kamu kepada seseorang ini atas sikap-sikapnya dia ke kamu, ini tuh nampak-nampaknya enggak yang reaksi gila-gilaan, heboh, random, acak, mengerikan, negatif banget ya. Enggak. Kamu justru kok bisa tenang. Nah, seperti itu ya. Memang dalam ketenanganmu kamu diam-diam di situ tuh bisa mikir ini tenang-tenang berdampak besar ini gitu. Ya di sana. Nah, dan dianya ada yang lain yang harus aku lakukan. Ada lagi nih step hidupnya aku yang lain. Nah, gitu-gitu. Dan dia sedang menuju ke arah sana. Seperti itu. Ya, dan ini tuh enggak bisa dicegah. Udahlah, apa sih pengalaman hidup ya gitu-gitu aja. Nggak bisa itu dibilang sama dia gitu. Gitu ya. Stop aja, kamu dengan aku selamat hidupmu lahir batin, dunia akhirat misalnya gitu ya. Aku tulus kok sama kamu. Aku ikhlas kok sama kamu. Aku yang mau kok berupaya berjuang yang terbaik untuk kamu. Walaupun kamu bilang itu ke dia, tapi dia itu tuh bukan tidak menghargai. Cuman dorongan dalam dirinya dia itu tuh tidak akan menghentikan dia. Gitu, menerima kenyamanan yang sedemikian rupanya ya, atau janji-janji sampai sebegitu hebatnya dari dirimu gitu ya. Oke lah, baik, dalam bacaan kita hadir energi dari Aquarius, masuk Gemini, masuk energi dari Pisces, ada energi dari Scorpio Aries, ada energi dari Virgo, Taurus di situ, Virgo hadir, ada energi dari Cancer di sana. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.